Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Antikus Tontiniyah dan Imratus Solihah akan menjelaskan mengenai kode etik profesi pendidik dan pengembangannya. Pengertian kode etik. Istilah kode etik berasal dari dua kata, yakni kode dan etik. Perkataan etik berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, adab, atau cara hidup. Sedangkan kode etik secara harfiah berarti sumber etik. Etika artinya tata susila atau etika, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Seorang guru sebagai tenaga pendidik yang profesional perlu memiliki kode etik guru dan menjadikannya sebagai pedoman yang mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Kode etik guru dalam konteks historis. Istilah kode etik tenaga kependidikan yang dirumuskan secara tertulis untuk pertama kalinya oleh The National Education Association atau NEA pada tahun 1929, yaitu A Code Ethics for the Teaching Profession. Kemudian kode etik ini mengalami perbaikan dan revisi pada tahun 1941, 1953, dan terakhir tahun 1963. The National Education Association ini merupakan organisasi profesional dalam bidang pendidikan di Amerika. Semasa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia diarahkan sesuai dengan kehendak penjajah, sehingga rakyat menjadi bersifat statis dan para guru yang mengajar pun sangat berpengaruh dalam cara pendidikan yang bersifat otoriter dan suka menjajah memperlihatkan kekuasaannya. Sehingga muncullah tokoh pendidikan yang bernama Ki Hajar Dewantoro yang pertama kali mendirikan sekolah di Indonesia atau perguruan taman siswa, di mana beliau memberi buah pikiran kepada kita mengenai tata cara akhlak guru. Walaupun istilah kode etik guru tidak dipakai oleh beliau dalam sistem pendidikannya, namun beliau menggunakan semboyan yang mencakup 4 pengertian, yaitu Ingarso Sung Tulodo atau memberi contoh dan suri tauladan bila berada di depan, Ingmadyo Mangun Karso, ikut aktif dan giat serta menggugah semangat bila berada di tengah, Tuturi Handayani, mendorong dan mempengaruhi bila berada di belakang, Waspodo Purbo Wasiso, harus selalu waspada dan mengawasi serta sanggup melakukan koreksi. Beliau mengharapkan kiranya semboyan ini dapat diresapi dan diwujudkan sebagai pedoman tata cara akhlak bagi tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya dan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat tugasnya guru Indonesia semakin lama semakin berat dan semakin kompleks, untuk itu guru Indonesia dituntut berpengaruh teguh pada jati diri yang telah dimilikinya. Jati diri tersebut merupakan kode etik dan sekaligus sebagai pedoman bagi setiap guru Indonesia yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan pribadi maupun organisasi. Sehingga pada tahun 1971, FIP IKIP Malang telah diadakan seminar tentang etika jabatan guru yang diikuti oleh Kepala Perwakilan Departemen P dan K Provinsi Jawa Timur, Kepala-Kepala Kabin Semadya dan Kabupaten Malang, bersama-sama kepala sekolah, guru-guru sekota Madya, serta para dosen FIP IKIP Malang. Selanjutnya, tentang kode etik guru Indonesia oleh PGRI merupakan pekerjaan berat yang harus dirumuskan. Maka pada Kongres PGRI ke-13 tahun 1873 yang diselenggarakan tanggal 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta telah menetapkan kode etik guru Indonesia. Sekitar Kongres PGRI 1973, sebuah tim telah membahas, menjajaki dan merumuskan melalui beberapa tahap dalam forum pertemuan para ahli pendidikan. Mereka berorientasi pada semangat jiwa dan nilai-nilai luhur kepribadian dan budaya bangsa yang tumbuh secara embrioal kemudian diperbandingkan dengan profesi lain. Kode etik guru Indonesia dalam perumusannya atau waktu kelahirannya mengalami 4 tahap, yaitu pertama, tahap pembahasan atau perumusan pada tahun 1971 atau 1973. Selanjutnya tahap pengesahan, yaitu pada Kongres ke-13 November 1973. Yang ketiga, tahap penguraian pada Kongres ke-14 pada Juni 1979. Yang keempat, tahap penyempurnaan
Kongres PGRI ke-14 pada Juli 1989. Pada tahun 1973, inilah Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan oleh PGRI secara yuridis, yang artinya bahwa apabila para guru melakukan pelanggaran atas kode etik, maka akan dikenakan sanksi. Kode etik guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. PGRI telah membuat kode etik guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia atau KEGI. KEGI ini merupakan hasil konferensi pusat PGRI nomor 5 tanggal 25 Maret 2006 di Jakarta yang disahkan pada Kongres 20 PGRI nomor 7 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang.